Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan pertama ini pelajaran shorof daring, jadi bisa kita mulai. Pertama-tama sebelumnya saya jelaskan bahwa untuk yang kelas 8 itu sorofnya adalah sorof atau tasrif lughawi, beda dengan tasrif istilahi yang kelas 7 kemarin. Kalau kelas 7 kemarin metode pembelajarannya adalah hafalan, ditekankan kepada hafalan. Kalau kelas 8 sekarang adalah hafalan ditambah dengan materi penjelasan. Namun ya seperti biasa untuk untuk menunjang, mempercepat hafalannya, jadi kami mohon kalian di rumah sering-sering baca, sering-sering lakukan ya, agar cepat hafal, karena shorof tanpa hafalan itu sulit untuk dipahami, malah tambah bingung nanti jadinya. Jadi biar tambah lebih cepat memahami, jadi lebih cepat hafalnya, jadi setiap hari ya, kalian baca. Baik, kita mulai pelajaran kali ini, yaitu membahas tentang tasrif. Jadi kalau dulu cuma sekedar hafalan, sekarang mari saya jelaskan apa sih tasrif itu, apa shorof itu, biar kalian lebih mengenal pengertian atau kejelasan tentang tasrif atau shorof itu sendiri. Tasrif dan shorof, baik ini sekalian saya beri oret-oretan. Baik, ini saya kasih oret-oretan seperti ini. Jadi tasrif itu dibagi menjadi dua, tasrif secara istilahi yang sudah kalian pelajari di kelas 7, dan yang kelas 8 ini kita sudah menginjak kepada tasrif yang lughawi. Saya kasih penjelasan di sini. Istilahi itu apa? Istilahi itu adalah memindah asal satu pada asal yang lain, atau memindah satu kata kepada kata yang lain untuk tujuan tertentu. Itu adalah pengertian dari tasrif secara istilahi. Jadi saya kasih kata kunci memindah, kata kuncinya ya kalau istilahi. Jadi memindah kata satu kepada kata yang lain untuk sebuah tujuan. Yang kedua, tasrif lughawi. Tasrif lughawi itu tidak beda tasrif definisi secara lughat. Jadi sebagaimana lughawi, jadi ya cuma saya kasih kata kunci berubah. Tasrif secara lughawi itu cuma sekedar berubah. Jadi beda. Yang tadi itu memindah, jadi bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain itu sudah beda. Sekarang kalau yang lughawi itu tetap dalam satu bentuk, cuma ada perubahan sedikit. Bedanya di situ tasrif istilah. Untuk contohnya, prakteknya semacam ini. Istilahi kemarin ada di kelas 7, yaitu fa'ala, yaqulu fa'lan, wa maf'alan, bahwa fa'ilun, dan seterusnya ya. Dicontohkan pada kata nasoro. Nasoro di situ artinya sudah menolong. Ketika dipindah pada bentuk yang lain, jadi nasoro wazannya fa'ala, rumusnya itu fa'ala, dipindah kepada yaf'ulu menjadi yansuru. Artinya sudah beda lagi. Artinya kalau nasoro itu sudah menolong, kalau yansuru sedang atau akan menolong. Jadi ada tujuan. Tujuan apa? Menunjukkan arti tadi, menjelaskan tentang pekerjaan yang sudah dikerjakan nasoro. Kalau dipindah ke yansuru, mengikuti wazan yaf'ulu, menunjukkan arti pekerjaan yang akan dikerjakan atau sedang dikerjakan. Begitu pula kalau dipindah kepada bentuk yang lain, contoh dipindah ke fa'ilun menjadi nasirun, artinya berbeda lagi. Artinya adalah menunjukkan orang yang menolong, jadi pelaku. Begitu. Jadi dari yang tadi nasoro sudah mengerjakan pertolongan, berpindah kepada nasirun menunjukkan arti orang yang menolong, sang penolong.
Ini maksudnya praktek memindah nasoro ke bentuk yang lain untuk sebuah tujuan. Jadi tujuannya apa? Yaitu menciptakan arti lain. Itu namanya tasrif secara istilahi. Bedanya dengan tasrif yang lugawi bagaimana? Tasrif yang lugawi sini kalau lugawi itu dari cara bacanya juga beda. Kalau tasrif istilahi dari kanan ke kiri, jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan begitu bacanya. Kalau tasrif lugawi bacanya dari atas ke bawah, fa'ala fa'ala fa'alu gitu dan seterusnya. Ini wazan-wazannya. Prakteknya tasrif secara lugawi itu seperti ini: nasoro nasoro nasoru, nasorot nasorota nasorna dan seterusnya. Jadi kata nasoro itu tidak berubah-ubah, tetap nasoro gitu. Nunnya fathah, sodnya fathah, di bawahnya juga tetap, tidak ada tambahan sebelumnya, tetap. Ini namanya yang berubah cuma ada di akhirannya saja yang berubah. Tergantung pelakunya laki-laki apa perempuan, nanti penunjuknya ada di belakangnya ini. Kalau laki-laki satu nasoro tidak ada tambahan, laki-laki dua nasoro ada isyarah dan dhamir alifnya itu. Nah, itu menunjukkan dua laki-laki. Nasoru menunjukkan laki-laki banyak, ada wawu. Fi'ilnya katanya nasoro tetap tidak berganti-ganti. Itu maksudnya lugawi, arti tasrif secara lugawi atau berubah. Yes. Ya mungkin itu saja untuk materi sekarang ini. Jadi yang terpenting baca di rumah, baca sorofnya, baca meskipun satu hari satu kali. Ya, makin sering makin bagus, makin mempercepat kalian menghafalkannya. Karena ya pesan terakhir itu saya, sorof tidak mudah dipahami ketika kalian kurang hafalannya. Ya, itu saja materi yang pertama, yaitu saya simpulkan lagi, tasrif itu dibagi menjadi dua, tasrif istilahi dan lugawi. Tasrif istilahi itu memindah, kata kuncinya ya. Tasrif lugawi adalah berubah, itu kata kuncinya. Sekian dulu ya, mudah-mudahan kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat semuanya, sekeluarga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.